Pegawai kebersihan Hotel Bintang 5 di Medan jadi korban hipnotis. Kejari Simalungun awasi anggaran desa lewat aplikasi Jaga Desa. Kementerian Agama serahkan 50 SK kepada penyuluh non-PNS. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi kami juga akan menghadirkan beragam informasi menarik lainnya. Bersama saya Ari Mustika, pemirsa inilah Sumut Hari ini Malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, pegawai kebersihan Hotel Bintang 5 di Jalan Es Parman Simpang Gajah Mada Medan, Rabu pagi menjadi korban hipnotis oknum penarik becak motor. Korban kehilangan 2 cincin emas dan handphone. Sani Hari Laila, wanita berusia 24 tahun ini tak henti-hentinya menangis setelah menyadari dirinya menjadi korban hipnotis oleh oknum penarik becak motor. Pegawai kebersihan Hotel Bintang 5 di Medan ini ditemukan warga dalam keadaan linglung di depan pos patwal Polrestabes Medan, Jalan Sudirman, Medan, Sumatera Utara. Oleh warga, korban dibawa untuk menenangkan diri di warkop tidak jauh dari penemuan korban. Korban mengaku saat itu dirinya akan berangkat kerja dari kos di Jalan Gajah Mada menuju hotel tempatnya bekerja yang hanya berjarak 1 km. Saat di jalan, korban dihampiri oknum penarik becak dan dibawa keliling kota hingga akhirnya diturunkan di depan pos patwal Jalan Sudirman, Medan. Korban tersadar setelah oknum penarik betor hilang dari pandangannya. Kaki dari ini kosku, tiba-tiba ada beta gitu berhenti. Biasanya aku jalan kaki ke Cambridge. Ya terus ya nggak tahu aku bisa sampai sini aja. Katanya naik angkot 62 ke Cambridge. Aku nggak tahu. Iya langsung pergi aja kok. Pergi aja. Aku nyengoin aja loh. Gimana lah hidupku kok nggak ada angkot lewat. Makanya tadi ada abang itu aku tanyain sama bapak. Jadi apa yang hilang, nggak ada? Cincin aku 2, Kak, ini sama ini apa handphone. Mengetahui dirinya menjadi korban hipnotis setelah melihat 2 cincin emas dan handphone sudah tidak ada lagi. Saya ngelihat ada seorang wanita terlihat linglung dan menanyakan kepada saya, Cambridge di mana? Terus saya bilang, loh Cambridge itu jauh dari sini, sekitar 2 km dari lokasi ini. Meski telah kehilangan cincin dan handphone yang diperkirakan bernilai jutaan rupiah, namun korban belum bersedia membuat laporan ke polisi. Wahyu Pratama melaporkan untuk Everina TV. Sementara itu pemirsa, aksi mogok makan oleh sejumlah mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dibubarkan paksa oleh Satpol PP Kota Medan. Aksi mahasiswa di depan Hotel JW Marriott tersebut dilakukan untuk mendesak Kementerian Agama mengusut dugaan kasus plagiasi yang dilakukan oleh Rektor UINSU. Mahasiswa UINSU yang berunjuk rasa mendesak agar Kemenak mengusut dugaan plagiasi yang dilakukan Rektor UINSU. Beginilah video amatir yang beredar Selasa kemarin, di mana puluhan petugas Satpol PP Kota Medan merangsek sejumlah mahasiswa UINSU yang tengah melakukan aksi mogok makan di depan Hotel JW Marriott di Jalan Putri Hijau. Kericuhan sempat terjadi karena para mahasiswa tersebut menolak dibubarkan. Mereka bahkan menuding Satpol PP telah dibayar pihak Rektorat UINSU untuk membubarkan mereka. Adapun aksi mogok makan mahasiswa UINSU itu dilakukan sejak Senin kemarin dan rencananya akan dilakukan hingga Jumat mendatang. Aksi tersebut sebagai upaya mendesak Kementerian Agama mengusut kasus dugaan plagiasi yang dilakukan oleh Rektor UIN Sumatera Utara. Mereka sengaja memilih beraksi di depan Hotel JW Marriott karena Menteri Agama Yakut Khalil Qomas diketahui tengah beracara di hotel tersebut. Mereka mendesak Yakut segera membentuk tim independen untuk mengusut kasus yang telah mencoreng nama baik UINSU. Bahwa kita akan melakukan aksi Senin sampai Jumat. Nah, jadi aksi ini merupakan bentuk moral kami terhadap kasus yang hari ini terduga Rektor UIN Sumatera Utara melakukan plagiasi. Jadi aksi kami ingin Menteri Agama langsung membentuk tim independen untuk mengusut tuntas dan menindaklanjuti kasus dari Rektor UIN Sumatera Utara yang diduga melakukan plagiasi. Jadi kami melakukan aksi ini banyak sekali intervensi untuk membubarkan masa aksi kami dengan paksa. Bahkan tadi malam dan tadi pagi hari ini kami dipaksa bubar oleh pihak Satpol PP. Kami menduga bahwa pihak Rektor UIN Sumatera Utara membayar Satpol PP untuk membubarkan masa aksi. Sehingga spanduk kami
alat-alat peraga kami diambil oleh Satpol PP dengan paksa. Tapi kami tidak mau bubar, kami tetap dalam komitmen dan perjuangan kami bagaimana kasus ini terus ditindaklanjuti oleh Kementerian Agama. Para mahasiswa menuntut jika Rektor UINSU terbukti bersalah melakukan plagiasi, maka harus ditindak sesuai aturan yang berlaku. Begitu juga jika tidak bermasalah, kementerian diminta untuk memberi pengumuman untuk mengembalikan nama baik UIN Sumatera Utara. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Polres Labuan Batu berhasil mengungkap 130 orang pelaku kejahatan yang kerap meresahkan masyarakat. 6 diantaranya diberi tindakan tegas terukur oleh petugas karena mengancam keamanan petugas saat ditangkap. Para tersangka diamankan dari lokasi berbeda dalam kurun waktu 3 pekan terakhir. Tim Reskrim Polres Labuan Batu berhasil menjerat 130 pelaku kriminalitas yang terlibat pencurian kendaraan bermotor, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian dengan pemberatan. Pengungkapan kasus ini merupakan hasil operasi Sikatoba 2021 yang berlangsung selama 21 hari. Penelusuran jejak para pelaku diketahui dari hasil koordinasi dengan unit Reskrim Polsek serta Polres Labuan Batu. 130 tersangka yang berhasil diamankan merupakan bagian dari 104 kasus pidana yang berhasil diungkap. Selain itu, petugas juga turut mengamankan barang bukti berupa 25 unit sepeda motor, 1 unit mobil minibus, dan 46 buah handphone. Kapolres Labuan Batu AKBP Denny Kurniawan menegaskan pihaknya akan memberikan tindakan tegas dan terukur bagi para pelaku kriminal yang mencoba melawan dan membahayakan petugas saat ditangkap. Petugas mengimbau agar seluruh lapisan masyarakat selalu meningkatkan kewaspadaan. Kita berhasil mengungkap 104 kasus dengan 130 sangka dari berbagai macam tindak pidana. Yang paling banyak adalah terjadinya curat. Dan dengan kejadian ini kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk menjadi polisi bagi dirinya sendiri, ya, meninggalkan rumah dalam keadaan terkunci, kemudian kendaraan sepeda motornya juga dilengkapi dengan kunci cadangan. Kemudian jika terjadi tindak pidana pada dirinya, segera melaporkan kepada pihak polisian. Tindakan tegas itu Pak, sebagai penjara atau gimana Pak? Jadi dari 21 hari kegiatan, kita memberikan tindakan tegas, tegas, keras, dan terukur kepada 6 tersangka. Yang mana pada saat dilakukan penangkapan, tersangka melakukan upaya-upaya yang membahayakan keselamatan petugas dan masyarakat sekitarnya. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 365 atau 363 dan 480 KUHP dengan ancaman minimal 4 tahun dan maksimal 9 tahun penjara. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Kabupaten Simalungun menerapkan penggunaan aplikasi Jaga Desa sebagai salah satu terobosan untuk mengawasi penggunaan anggaran dana desa. Dalam sistem online ini, Kejaksaan dapat menindak tegas para oknum yang melakukan penyelewengan anggaran COVID-19 dan bansos serta anggaran dana desa. Tahun 2021, pihak Kejaksaan Negeri Simalungun menerapkan aplikasi Jaga Desa yang merupakan aplikasi pengawasan penggunaan anggaran negara. Kepala Kejaksaan Negeri Simalungun, Bobi Sandri, mengatakan program aplikasi Jaga Desa tersebut digunakan untuk mempermudah dan membantu fungsi kontrol kejaksaan terhadap aparatur desa. Tidak hanya itu, optimalisasi pengawasan berkaitan dengan penyaluran penggunaan dana desa dilakukan guna menciptakan rasa aman dan nyaman kepala desa maupun perangkat desa dalam belanja kebutuhan desa. Selain itu, aplikasi Jaga Desa dapat memandu aparatur desa dalam penerapan sistem administrasi laporan pertanggungjawaban anggaran sehingga tidak terjadi kesalahan. Aplikasi juga bertujuan untuk melindungi dan menciptakan kemandirian pemerintah desa. Program aplikasi Jaga Desa merupakan program hasil kerjasama antara Kejaksaan Agung dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Dalam rangka mengawali penyaluran dan pemanfaatan dana desa, sistem ini mengacu pada upaya pendekatan bersifat preventif, sehingga pemerintah desa dapat mencegah terjadinya tindakan penyelewengan yang berujung pada jerat pidana hukum. Pos Jaga Desa itu upaya kami bersifat preventif terhadap penyelewengan dan masalah-masalah hukum. Sehingga di desa-desa itu dapat langsung mengadu ke kami. Kalau
tidak ada apa-apa, baik itu untuk pekerjaan yang ada di pemerintah maupun pekerjaan yang ada dana desa, termasuk vaksin, termasuk bantuan COVID dan bantuan BLT yang ada apabila ada dipotong, jadi dapat langsung disampaikan ke kami. Dengan banyaknya 32 kecamatan ini, saya berharap nanti ada sentral kecamatan yang mungkin nanti kami akan berkoordinasi kembali sama Pemda. 4 kecamatan ada sentralnya 1 kecamatan, itu aja. Kejari Simalungun akan menerapkan sentral pengaduan yang ada di 32 kecamatan. Titik sentral ini difokuskan untuk pengaduan di setiap kecamatan yang dapat berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Dosi Simarmata melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Toba menyerahkan 50 SK penyuluh agama Kristen non-pegawai negeri sipil yang bertugas di 16 kecamatan pada Selasa 30 Maret 2021 kemarin. Kantor Kemenak Kabupaten Toba melaksanakan penyerahan SK penyuluh agama Kristen yang aktif bertugas. Kegiatan ini dilaksanakan di Gedung Serbaguna Gereja Bethel Indonesia Balige. Penyerahan SK diberikan langsung oleh Kepala Seksi Bimas Kristen Kabupaten Toba, Hendy Johan Simanjuntak, dalam rapat kerja penyuluh agama Kristen tahun 2021. Dalam pemaparannya, Hendy Johan Simanjuntak meminta agar penyuluh yang sudah menerima SK dapat mendukung program pemerintah untuk memelihara kerukunan beragama. Kemudian dapat menunjang program Menteri Agama untuk menjadikan agama yang moderat dan saling membantu serta tidak saling menghujat. Kami mengharapkan kepada rekan penyuluh yang sudah menerima SK yang ditandatangani oleh Pak Kapolri Sumatera agar dapat mendukung semua program pemerintah, termasuk program kerja daripada pemerintah Kabupaten Toba. Apa itu? Termasuk memelihara kerukunan beragama, meningkatkan kerukunan beragama, termasuk juga yang paling utama di Kementerian Agama ini ikut serta dalam mendukung program Menteri Agama, memoderasikan agama itu kita tengah seperti halnya tidak membeda-bedakan antara satu sama yang lain. Ketika salah satu penyuluh agama Kristen yang sudah diangkat pada hari ini menerima juga, apakah dia sebagai P3K, guru honor yang menerima dari APBD, itu sudah menyalahi. Maka kami anjurkan kepada penyuluh yang hari ini ada 50 orang kita angkat untuk memilih salah satu dari jabatan yang dia terima, apakah itu P3K atau guru honor ataupun penyuluh, karena ini akan mengakibatkan kerugian sendiri bagi para penyuluh tersebut. Hendy juga mengingatkan agar setiap penyuluh yang sudah menerima SK agar tidak menyalahgunakan serta rangkap jabatan yang menggunakan anggaran pemerintah sebab akan merugikan penyuluh itu sendiri. Jamarlin Saragi melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, anggota DPRD dari PDI Perjuangan Pematang Siantar, Astronot Nainggolan, mendaftar ke Partai Gerindra untuk maju sebagai calon wakil wali kota Pematang Siantar periode 2021-2024. Berkas visi misi diserahkan kepada Ketua DPC Gerindra Siantar dan akan diteruskan ke Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra. Keseriusan Astronot Nainggolan untuk membangun kota Pematang Siantar terlihat saat melakukan lobi-lobi partai politik pada Selasa siang 30 Maret 2021 kemarin. Astronot Nainggolan beserta rombongan hadir di kantor DPC Gerindra, Jalan Pendeta Justin Sihombing, Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, untuk mendaftarkan diri sebagai calon wakil wali kota Pematang Siantar. Kedatangan astronot disambut oleh Ketua DPC Partai Gerindra dan pengurus Partai Gerindra Siantar. Di hadapan pengurus Partai Gerindra, ia mengatakan melalui visi misinya, komitmen serta tekadnya untuk membuat perubahan dan kemajuan kota Pematang Siantar ke arah yang lebih baik lagi. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, hari ini saya bersama segenap pengurus DPC PDI Perjuangan Kota Pematang Siantar mendaftarkan diri sebagai calon wakil wali kota Kota Pematang Siantar ke Partai Gerindra. Adapun maksud dan tujuan kami adalah ingin memberikan kontribusi, ingin secara langsung berbuat
membangun Kota Pematang Siantar ke arah yang lebih baik lagi, melakukan perubahan yang positif untuk kemajuan Kota Pematang Siantar. Kepada Partai Gerindra adalah semoga Partai Gerindra memberikan dukungan dan kesempatan untuk kita bersama-sama untuk membangun Kota Pematang Siantar. Karena kalau kami sendiri, kami yakin tidak mampu. Tanggung jawab membangun kota ini adalah tanggung jawab bersama, termasuk Partai Gerindra. Ketua DPC Gerindra Pematang Siantar Neti Sianturi dalam hal ini menyambut baik niat dan tekad astronot Nainggolan untuk membangun Kota Pematang Siantar. Berkas yang diberikan akan diteruskan ke DPD dan DPP Partai Gerindra. Kami sangat berterima kasih kepada Pak Astronot, PDP yang ikut mengantarkan Pak Astronot untuk mendaftar menjadi calon wakil wali kota di Kota Pematang Siantar. Kami Gerindra sangat mengapresiasi, sangat mendukung. Semoga Pak Astronot ini bisa membawa perubahan di Kota Pematang Siantar ini. Apalagi beliau ini sudah di dalam, sudah menjadi anggota DPRD. Paling tidak kami juga sudah mengetahui sedikit banyaknya bagaimana permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat Kota Pematang Siantar. Neti juga mengatakan sejauh ini sudah ada 5 calon wakil wali kota Pematang Siantar yang mendaftar ke Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra. Sebagaimana diketahui dari Pilkada Pematang Siantar 2020, pasangan Asner Silalahi Susanti Dewayani telah ditetapkan sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Siantar terpilih. Namun Asner Silalahi meninggal dunia. Penta News Sembiring melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami, pemirsa. Masyarakat Desa Maria Jambi, Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi, Kabupaten Simalungun, kembali duduki lahan perkebunan PTPN 4 Bah Jambi dengan menanam pohon pisang di area kebun yang dianggap milik masyarakat. Lahan seluas 200 hektar ini diklaim milik masyarakat sesuai SK Bupati yang mereka miliki. Sebanyak 147 kepala keluarga yang ada di Desa Maria Jambi, Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi, Simalungun, Sumatera Utara, kembali duduki lahan PTPN 4 Perkebunan Bah Jambi dengan menanam pohon pisang di area perkebunan. Menurut warga, lahan tersebut dianggap sebagai lahan masyarakat sesuai SK Bupati yang mereka miliki dengan luas 200 hektar. Dan dahulu lahan ini sempat dijadikan sebagai lahan pertanian yang dikelola oleh masyarakat. Di area perkebunan terlihat juga ada beberapa bekas makam oleh keluarga dari masyarakat. Mereka menyatakan bahwa sejak tahun 1998 hingga 2008, masyarakat sempat mengelola lahan seluas 87 hektar. Pada tahun 2008, PTPN 4 unit Bah Jambi kembali merebut lahan mereka. Akan tetapi masyarakat tetap berjuang dengan terus melakukan penanaman di area yang dianggap sebagai lahan masyarakat, sampai pihak perkebunan melepaskan lahan yang telah direbut dari masyarakat. Tetapi mereka itu dari pihak PTPN, bila kami tanya, cobalah tunjukkan HGU-nya. Ternyata mereka nggak pernah menunjukkan HGU. Kalau memang ini masuk HGU dan sudah ada ganti rugi diberikan kepada masyarakat ataupun tanah pengganti, dan satu lagi dari risalah HGU-nya, kalau memang benar, ya kami siap mengundurkan diri keluar dari lahan ini. Tapi sampai sekarang bila kami tanyakan, coba tunjukkan HGU-nya, mereka tidak pernah dapat menunjukkan. Makanya kami selalu memperjuangkan ini dan menanam, sekarang ini sedang menanam tanaman yang berupa pisang, ubi, dan lain-lain lah. Manajer PTPN 4 unit Bah Jambi, Edi Arianto, diikuti beberapa karyawan, turun langsung melihat lokasi kejadian. Mereka juga mengimbau masyarakat agar tidak melakukan penanaman di area hak guna usaha atau HGU milik perkebunan. Aksi yang dilakukan kali ini, Bang?
Ya, aksi yang dilakukan ini? kami menghimbau aja orang itu biar jangan ada Jangan nanami dulu. Iya, sebatas himbauan aja. Iya. Itu aja, nggak ada yang lain-lain. Ya, Yang sudah ditanam nggak perlu diatasi oleh ya? yang sudah tertanam. Yang udah, Saat ini Pak, tindakan kita terhadap ya kami kondusifkan aja lah dulu. artinya jangan sampai penanaman dulu dilanjutkan gitu Pak. Sejauh ini yang dilakukan dari PTPN sendiri dengan masyarakat seperti apa Pak? Ya, nantilah kita lanjutkan lagi, Bang. Ya kan, dari pimpinan kita itu aja. Ya kan, yang jelas. Dosti Simarmata melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, jelang bulan suci Ramadan 1442 Hijriah, 9 bahan pokok kebutuhan masyarakat masih tersedia di sejumlah pusat pasar di Kepulauan Nias, Sumatera Utara. Sampai saat ini harga sembako mulai dari pasar tradisional dan pengecer masih normal. Bulan Ramadan menjadi salah satu bulan paling dinantikan umat Islam. Selama bulan Ramadan, umat Islam akan menjalankan ibadah puasa selama 30 hari atau hingga datangnya 1 Syawal. Kebutuhan pokok di tengah masyarakat jelang dan sepanjang bulan suci tersebut antara lain pasokan sembako. Pantauan di sejumlah pasar tradisional dan pusat perbelanjaan di wilayah Kepulauan Nias, Sumatera Utara, seluruh bahan sembako masih cukup. Demikian dari sisi harga masih terpantau normal. Dari keterangan para pedagang, sejumlah bahan sembako yang terkadang mengalami perubahan harga sewaktu-waktu yakni beras, gula, telur dan minyak makan kemasan, kemudian berbagai jenis sayuran, cabai dan bawang. Sesuai dengan pertanyaan Bapak tadi ini tentang harga gula ya, atau iya tadi ya. Memang akhir-akhir ini udah berapa bulan ini berapa per kilogram Pak? Ya kita juga mengikuti harga yang diturunkan sama kita Pak. Saat ini atau hari ini aja kita bisa jual 19.000 lah. Sesuai dengan kita juga beli dari sana. Kita ngambil untung 500 perak, 1.000 perak lah Pak, belum lagi harga plastik. Itulah kami potong uang plastiknya lah, begitulah. Sedangkan berasnya Bang 1 kilo sekarang dan sebelumnya? Kita kalau berasnya kita jual bukan per kilo di sini. Kita jual itu pakai jumba itu Pak. Mana dulu apanya? Pakai itu. Ya, langsung aja Bang disampaikan. Pakai jumba ini. Pakai ini kita. Nah, satu itu Bang. Ini tapi berbeda-beda ini Pak. Ada yang harganya 16.000, ada yang harganya 17.000 satu ini, ada yang 20.000, ada yang 21.000, sesuai dengan harga kita per goni juga Pak. Yang penting kita udah dapat untung 500 perak. Hal itu tergantung pada kelancaran transportasi dan angkutan dari daerah pemasok daratan Sumatera menyeberangi Laut Sibolga Gunung Sitoli yang kemudian masuk ke pelosok Pulau Nias. Demikian juga pakan ternak peliharaan yang terus dibudidayakan oleh masyarakat Kepulauan Nias saat ini masih tergolong harga normal dan dipastikan tidak ada lonjakan harga hingga beberapa bulan ke depan. Jadi pembelian semakin meningkat. Seperti pakan ayam makin meningkat yang membeli ya, yang memeliharanya dan juga yang membeli makanan bukan hanya untuk pemasok luar juga yang yang membelinya, tapi yang memelihara juga banyak yang membeli ke sini. Khusus berasnya untuk khusus pasokan berasnya kita menyediakan stok banyak, jadi tidak pernah kekurangan. Mau pesan puluhan karung, mau pesan ratusan karung, kita bersedia. Soal harga bagaimana? Kalau masalah harga, kita tidak ngambil kesempatan. Pada situasi ini, kita harganya normal. Sepertinya? Misalnya, beras yang 10 karung itu harganya yang biasanya ada yang tingkat 105, ada juga yang 115 sampai 125 paling mahalnya yang 10 karung. Yang 10 kilo. Yang 25 kilo ada yang 290, 295, segitu-segitu, tidak bakalan naik. Sementara di penghujung Maret ini, sejumlah instansi terkait dari lintas sektor mulai saling berkoordinasi dalam rangka menjaga kecukupan dan kestabilan harga kebutuhan pokok masyarakat di masing-masing daerah di Kepulauan Nias. Termasuk juga seruan agar tidak terjadinya tindakan penimbunan barang jelang Ramadan nanti. Haugo Manozega melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam. Saya Rimustika mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.